Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al Husaini Media Center dalam program Rohah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh guru kita yaitu Ustadz Anwaruddin. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang budiman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana pembagian bulan Ramadan itu katanya dibagi menjadi beberapa bagian. Maksudnya bagian di sini adalah awalnya, tengahnya, dan akhirnya itu ada yang spesial dari 3 bagian tersebut. Nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Anwar. Fadhil Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, satu bari kita sekarang sudah masuk dalam Ramadan yang amat mulia, yang amat agung. Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Sebenarnya ini dalam rangka silaturahim. Kedua, emang badal daripada Habibana Habib Husain. Biasanya kan beliau yang ngisi ya. Tapi tadi ketemu beliau dan alhamdulillah beliau menyuruh Al-Fakir buat ngebadalin beliau di tempat ini. Suatu hal yang sangat menyenangkan ketika saya diperintah oleh beliau. Sejatinya kita ya selaku murid ya sekedar menjalankan daripada perintah gurunya. Alhamdulillah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat manusia, terutama umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perlu kita ketahui juga bahwasanya Ramadan itu tadi Ustaz Tobari sudah menjelaskan sedikit di awal bahwasanya Ramadan itu terbagi atas beberapa bagian. Kita sudah sering mendengar daripada bahwasanya Ramadan itu bisa dibagi atas tiga fase. Fase yang pertama yakni adalah Ramadan itu berada di dalam 1 bulan. Kalau kita genapkan ada 30 hari, 1 bulan. 1 bulan dibagi kepada 3 bagian menjadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Alhamdulillah sekarang kita udah di 10 hari kedua. Alhamdulillah kita sudah melewati fase pertama. Fase pertama kita sudah bisa melewati. Nah sekarang kita mau memulai di fase yang kedua. Gitu. Baik Ustaz, karena sudah masuk ke fase yang kedua, mungkin pemirsa juga masih penasaran nih, apa sih keistimewaan atau yang masih terpendam belum digali daripada fase pertama ini nih, sebelum kita masuk ke fase kedua dan fase ketiga. Oke, kita bahas yang pertama. Ramadan dibagi 3 fase. Fase yang pertama dikatakan bahwasanya fase yang disebut dengan awwaluhur rahmah. Yang diawali 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan diawali dengan rahmah, kasih sayang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka begitu lebarnya untuk kita bertemu dengan Ramadan ini dengan penuh kasih sayang kita. Artinya Allah mencurahkan daripada kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Oleh karenanya di fase pertama bulan Ramadan ini kita senantiasa mendekatkan diri kita selalu kepada Allah. Bahkan kita dari sebelum masuk Ramadan kita sudah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dari bulan Sya'ban kita sudah sering menggaungkan daripada doa-doa
yang ketika kita ingin sampai kepada bulan suci Ramadan begitu. Kita masuk ke Ramadan, pasti yang pertama yaitu awaluhur rahmah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bahasa istilah kalau orang udah sayang, orang udah seneng, apa yang dia mau pasti dikasih. Begitu. Ya. Ustaz Tobari punya anak, sayang sama anaknya gitu. Saking sayangnya sama anak, anaknya mau minta apa juga dikasih. Begitupun kita. Kita sudah masuk fase pertama meraih daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan permintaan kita, hajat kita, segala apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah udah sayang sama kita dan kita sudah mendapatkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Begini Ustadz Anwar, berbicara tentang rahmat. Rahmat kan bulan Ramadan ini kan tidak hanya sampai kepada umat-umat Nabi Muhammad, terlebih umat Islam gitu. Apakah selain umat Islam ini mendapatkan rahmatnya Allah juga di bulan Ramadan ini? Sungguh, artinya rahmat Allah itu sangatlah luas. Tentu bahkan kalau di hari-hari sebelum Ramadan gitu, kita dianjurkan untuk selalu mendekat kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari-hari sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, pastinya kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu nazarah dari Allah. Artinya kita di waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita sering sholat malam, karena di sholat malam itu segala hajat permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang semacam itu kita meraih daripada kasih sayang Allah. Dalam 24 jam tidak seluruhnya itu waktunya itu waktu mustajab gitu. Artinya ada fase-fase tertentu, waktu-waktu tertentu yang dimana di situ waktu mustajabah, sa'atul ijabah begitu. Tapi masuk Ramadan ini setiap waktu insya Allah menjadi sa'atul ijabah begitu. Saat-saat yang diijabah permintaan kita, kasih sayang Allah kepada kita gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang mendapatkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahmat Allah ini luas ya, luas banget, sangat luas. Mengenai yang tadi saya pertanyakan Ustaz, ini kan banyak sekali nih orang-orang Islam, khusus tadi kan kita kan membahas keseluruhan manusia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan gitu. Nah, sekarang kita kalau misalkan orang Islam itu tersendiri masuk bulan suci Ramadan di fase yang pertama mendapat Allah kasih rahmat, Allah buka rahmat seluas-luasnya, tetapi dia tidak mau mendapatkan rahmat tersebut, apakah Allah masih kasih itu rahmatnya? Nah, itu dia. Pertama, ketika kita masuk Ramadan, kita sering diajarkan doa agar kita selamat ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Gitu. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang mengharap daripada rahmat tersebut. Artinya ketika Allah ngasih tahu sama kita kalau kita mau mendapatkan daripada kasih sayang Allah, kita menjalankan di bulan suci Ramadan, kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, menjalankan amal yang baik, amal yang soleh. Insya Allah orang-orang yang seperti itu yang mendapatkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang masuk Ramadan dia biasa aja, dia nggak mau beribadah sama Allah, dia nggak berpuasa, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak mau menerima daripada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Contohnya apa? Mereka masih diberikan umur panjang. Mereka masih diberikan rezeki. Itu termasuk daripada bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk daripada fase kedua daripada bulan Ramadan, Ustaz. Tadi kan yang pertama adalah rahmat, yang kedua ini apa, Ustaz? Yang kedua ada awaluhur rahmah, awsatuhu maghfirah. Yang kedua ini adalah fase di mana
pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Perlu kita ketahui bahwasanya memang Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah itu mempunyai sifat yang mana Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha kasih sayang. Oleh karenanya tadi bilang kalau kita sudah bisa mendapatkan kasih sayang Allah, masuk fase kedua, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak menunggu fase kedua sebenarnya. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap daripada keridhaan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Artinya di bulan Ramadan ini kita harus bisa mengemas daripada waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita udah dikasih nih bulan yang paling bagus, bulan yang paling istimewa buat kita, tapi kita keluar dari Ramadan nggak dapat apa-apa. Bahkan dosa-dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Ramadan Gitu. kita diampuni bahkan dosa sebelumnya. Di fase pertengahan Ramadan Allah kasih lagi tuh buka pintu maghfirahnya. Kita nggak dapat juga. Itulah orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Artinya orang yang memang dia tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala ini karena dia tidak mengistimewakan daripada Ramadannya. Dia udah dikasih umur panjang bertemu dengan Ramadan, tapi dia nggak bisa memaksimalkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Makanya alangkah sayangnya seorang ketika ia umur panjang bertemu dengan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ramadan berlalu begitu saja seperti bulan-bulan yang lain. Ya, artinya nggak ada bedanya antara bulan-bulan sebelumnya dengan bulan Ramadan. Nggak ada bedanya bagi dia, orang-orang yang enggan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau di bulan biasa kita memohon ampun kepada Allah, mungkin di waktu-waktu istijabah yang tadi Ustaz awal bilang. Kalau di Ramadan ini mau apapun kita minta, itu Allah pasti ijabah. Allah pasti. Bahkan di dalam Ramadan ini segala apapun amaliyah, ibadah apapun itu ada pelipatan ganda dari setiap amal ibadah yang kita lakukan gitu. Kemarin kita sholat wajib ataupun sholat sunnah sesuai dengan pahala yang sudah ditentukan. Tapi kita masuk Ramadan, sholat sunnah yang kita lakukan itu bisa mendapatkan pahala seperti sholat wajib. Begitupun sebalik, lebih utama lagi sholat wajib, maka mendapatkan 70 lebih besar daripada sholat biasanya sebelum Ramadan. Kayak gitu. Makanya ini waktu istimewa, sangat-sangat istimewa, sangat agung. Makanya kita maksimalkan diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Sayang kalau kita nggak memaksimalkan waktu kita di dalam bulan suci Ramadan. Seharusnya masuk Ramadan dia sudah mempersiapkan nih, bahwa di fase pertama tadi yang Ustadz bilang bahwa rahmat, yang kedua maghfirah. Apabila tidak dia kejar itu, semakin ke depan tidak semakin baik, maka tidak dapat apa-apa Ustadz ya. Apalagi katanya itu di akhir lebih istimewa katanya. Gitu. Nanti kita mungkin akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai fase 10 terakhir daripada bulan Ramadan, atau yang kita kenal fase 10 hari terakhir ya. Nanti banyak sekali keistimewaan kenapa 10 Ramadan terakhir ini banyak sekali fadilah-fadilahnya yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil pelajaran daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya yang nanti akan kita bahas fase ketiga Ustaz ya. Fase ketiga. Syukran Ustaz. Sama-sama. Kembali lagi bersama kami di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.